Di era modern saat ini, pasti kalian udah gak asing lagi dong dengan yang namanya komputer. Tapi kalian penasaran gak sih gimana proses berkembangnya komputer hingga secanggih saat ini? Jujur, saya sendiri penasaran banget sih. Daripada kita sama-sama penasaran, lebih baik kita bahas bareng-bareng yuk. Tapi sebentar dulu teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut, kok saya teringat satu pepatah ya? Tak kenal maka tak sayang. Oh iya, kita belum kenalan. Lebih baik kita kenalan dulu gak sih? Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung kenalan. Perkenalkan, saya Jasmine Aurelia Putri. Di sini saya nggak sendirian, ada beberapa rekan saya, yaitu ada Veronica Retnawati Silaban, Gait Naila Gumelar, Mariana Putri, dan juga Faska Apriani Sitanggang. Sebelum kita bahas sejarah komputer, agar lebih jelas lagi kita cari tahu dulu yuk apa itu komputer. Komputer adalah sebuah alat atau media elektronik yang mengolah informasi dan data yang terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung, sehingga membentuk suatu sistem kerja. Komputer sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu computer, yang berarti menghitung, yang secara sederhana artinya alat untuk menghitung aritmatika. Teman-teman tahu gak sih, pada awalnya komputer adalah sebuah mesin hitung dengan tenaga uap yang memiliki fungsi dapat menghitung tabel angka. Mesin ini ditemukan oleh Charles Babbage, seorang ahli matematika asal Inggris di tahun 1882. Charles Babbage juga dikenal sebagai bapak komputer. Lalu mesin yang ia ciptakan dia beri nama Difference Engine Zero. Sebenarnya dari awal ditemukannya komputer, banyak ilmuwan lain yang turut berkontribusi dalam sejarah komputer. Contohnya seperti Lovelace dan Alan Turing. Komputer dapat menjadi secanggih saat ini tentunya melewati banyak sekali proses, yang mana bisa kita bagi menjadi 5 generasi. Pertama, komputer generasi pertama, terjadi di tahun 1940 hingga 1956. Perangkat komputer pertama dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Komputer ini digagasi oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer ini menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori dengan mengandalkan machine language, yaitu level bahasa pemrograman paling rendah yang bisa dimengerti oleh komputer. Selanjutnya, komputer generasi kedua terjadi di tahun 1956 hingga 1963. Pada generasi inilah mulai diciptakannya transistor. Transistor diciptakan untuk menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer di generasi kedua. Dengan tabung hampa yang lebih unggul dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi bila dibandingkan dengan komputer di generasi pertama. Selanjutnya, komputer generasi ketiga terjadi di tahun 1964 hingga 1971. Ternyata penggunaan transistor di generasi kedua membuat komputer jadi lebih cepat panas, maka dari itu komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian di tahun 1958, Jack Billy menciptakan Integrated Circuit Chip atau yang biasa kita kenal dengan IC. Terus IC ini apa sih? IC adalah kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Jadi komputer pada generasi ketiga menjadi lebih kecil, cepat, dan juga murah. Selanjutnya, komputer generasi keempat terjadi di tahun 1971 hingga sekarang. Jika dibandingkan komputer generasi pertama yang besarnya hingga bisa mengisi seluruh ruangan, sekarang komputer generasi keempat sudah muat dalam genggaman manusia. Pada masa ini, mulai muncul laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Yang terakhir adalah komputer generasi kelima, terjadi di era sekarang hingga masa depan. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan saat ini. Ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi kelima ini juga ditandai dengan munculnya semikonduktor.
Komputer generasi kelima memiliki tujuan untuk mengembangkan komputer yang dapat merespons suara bahasa dan dapat belajar secara sadar. Walaupun komputer telah berkembang hingga secanggih saat ini, tentunya masih ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya yang pertama, kinerja yang lebih cepat. Kinerja yang dimiliki komputer lebih baik dibanding laptop, karena pada generasi saat ini sebagian besar perangkat komputer telah dilengkapi dengan prosesor yang cukup tinggi. Yang kedua, dapat ditingkatkan dan dimodifikasi sesuai selera pengguna. Bagi pengguna komputer mungkin telah mengetahui kelebihan ini. Kita bisa melakukan modifikasi komponen perangkat keras komputer sesuai keinginan, seperti menambah ukuran RAM, mengganti prosesor, FGA, hard disk, kipas pendingin, hingga keyboard. Yang ketiga, sebagai penunjang di berbagai sektor. Dengan adanya komputer, segala hal bisa dilakukan lebih praktis dan efisien. Selanjutnya adalah kekurangan dari komputer. Yang pertama, proses pemasangan komponen yang membutuhkan skill khusus. Hal ini dibutuhkan karena apabila salah saat memasang komponen bisa berakibat komputer tidak dapat menyala, menyebabkan komponen tersebut menjadi rusak. Yang kedua adalah tidak bisa digunakan di banyak tempat. Proses pemindahan perangkat komputer dari satu tempat ke tempat lainnya memerlukan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, membutuhkan aliran daya listrik yang cukup besar. Bagi pengguna yang menggunakan komputer secara personal, mungkin akan lebih terasa dengan biaya listrik yang cukup tinggi. Yang terakhir, kurang praktis. Komputer memiliki komponen yang saling terpisah seperti monitor, kabel power, kabel FGA, keyboard, dan sebagainya. Sebelum menggunakan perlu memasang semua komponen. Inilah yang membuat penggunaan komputer menjadi kurang praktis. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari video pembelajaran ini bahwa perkembangan komputer mengalami beberapa fase perkembangan sebelum akhirnya menjadi komputer yang sangat canggih dan ringkas. So, jadi gimana nih teman-teman? Udah nggak penasaran lagi dong? Dan karena kita udah di penghujung video, kita mau terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton video kita. Dan semoga video pembelajaran ini berguna buat kalian semua ya. See you di next video guys. Thank you.